Militer Rusia mulai menargetkan berbagai pangkalan udara di wilayah barat Ukraina. Pangkalan udara yang berada tidak jauh dari perbatasan Romania dan Polandia tak luput dari serangan tersebut, seperti di kota Starokonstiantiniv dan Mirhorod. Adapun lokasi-lokasi tersebut diyakini akan menjadi pangkalan udara bagi armada jet tempur F-16 Fighting Falcon bantuan negara barat, seperti Belanda, Denmark, Norwegia, dan Kanada. Landasan pacu dan berbagai fasilitas pangkalan udara Ukraina jadi sasaran pengeboman Rusia. Akibatnya pangkalan udara tidak bisa beroperasi. Gencarnya serangan Rusia diyakini sebagai upaya menghambat beroperasinya jet tempur F-16 bantuan barat tersebut. Ukraina mengklaim akan mampu membalikan jalannya peperangan dan membuat Rusia terdesak dengan adanya armada F-16 itu. Mantan penerbang F-16 yang juga Sekjen Kemenhan Marsikal Madya Purnawirawan Eris Herianto di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024 mengatakan secara teknologi F-16 memang lebih unggul dibandingkan pesawat Su-27 atau MiG-29 yang dioperasikan Rusia. Sebagai pesawat multifungsi atau multi-role, Eris menilai F-16 dapat beroperasi dalam pertempuran udara hingga serangan udara ke darat dengan baik. Untuk itu diperlukan kombinasi F-16 yang berperan sebagai pengawal dan F-16 sebagai pengebom yang akan menyerang sasaran darat, yakni pasukan Rusia di wilayah timur Ukraina. Menurut riset yang dilakukan Eris, Belanda akan memberikan setidaknya 24 unit F-16, sementara Denmark mengirimkan 19 unit F-16. Jet tempur F-16 dari Belanda dan Denmark merupakan jenis Block 72, yakni tipe terbaru dengan radar APG-83 AESA yang setara dengan radar jet tempur F-22 dan F-35. Laman Lockheed Martin menjelaskan F-16 Block 72 dilengkapi layar tengah atau Central Pedestal Display dengan tampilan situasi udara ke udara, zoom tampilan dan informasi, peta berwarna, serta keterpaduan dengan helm penerbang untuk operasi terbang malam. Adapun persenjataan yang digunakan antara lain rudal udara permukaan AGM-65 Maverick dan rudal anti kapal AGM-84 Harpoon, hingga rudal jarak menengah dan rudal udara jarak pendek. Adapun jenis bom yang dibawa F-16 adalah GBU-31 dan GBU-38 JDAM. Selain itu ada kanon 20 mm M61A1 Vulcan di moncong pesawat. Sementara itu, Eris menilai dalam pertempuran udara mungkin saja F-16 akan berperan sesuai harapan. Namun hasil akhir perang Rusia-Ukraina belum tentu diraih semata-mata dengan keberadaan armada F-16. Beroperasinya F-16 di Ukraina menjadi kesempatan berharga bagi AS dan sekutunya untuk mempelajari strategi dan taktik dalam operasionalisasi alutsista Rusia dan Iran. Rusia sejauh ini masih menggelar operasi militer terbatas dengan sasaran wilayah timur Ukraina dengan penduduk etnis Rusia yang mengalami tekanan sejak tahun 2014. Di pihak lain, keterbatasan Ukraina yang berulang kali menerapkan taktik mengulur waktu untuk menjaga penguasaan wilayah sama-sama terlibat dalam perang berlarut yang memasuki tahun ketiga. Rencana kehadiran armada jet tempur F-16 ini bisa saja menjadi faktor penentu dalam mengakhiri perang atau justru memperluas skala perang Ukraina dalam konflik global yang membahayakan umat manusia.